Benar-benar mengejutkan. Inilah skuad termewah Timnas Indonesia di FIFA Series. John Hartman turunkan pemain bintang untuk perkuat Timnas Indonesia di FIFA Series. Tonton sampai habis ya. Sebanyak 3 pemain ini sudah di ACC FIFA untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Vous accompagnez dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Timnas Indonesia memasuki era baru dengan John Hartman ditunjuk sebagai kepala pelatih. Ia akan memimpin skuad Garuda selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Tantangan pertama John Hartman di Timnas Indonesia akan terjadi pada Maret mendatang. Tim Merah Putih bakal berlaga dalam turnamen FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama, 27 Maret 2026. Jika meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekannya akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Partai final akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Adapun laga perebutan peringkat ketiga juga akan berlangsung di venue yang sama pada tanggal tersebut. Setelah itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi turnamen Piala AFF 2026. Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang debutnya bersama Timnas Indonesia, menarik juga dinantikan pemain naturalisasi yang akan direkrut oleh John Hartman. Apalagi, beberapa posisi dianggap masih kekurangan pemain. Berikut 3 pemain yang sudah mendapat ACC dari FIFA dan bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain MacArthur FC ini mengaku sudah dikontak langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Hal ini memperbesar peluangnya untuk dinaturalisasi dan menjadi bagian skuad Garuda. Luke Vickery mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek di jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, ia juga bisa memperkuat Amerika Serikat atau Australia. Pemain 20 tahun ini berposisi sebagai winger dan sedang mendapat sorotan di Liga Australia pada musim ini. Ia bermain sebanyak 20 laga untuk MacArthur FC dan berhasil mencetak 5 gol serta 3 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, Luke Vickery bisa menjadi tambahan tenaga baru, khususnya di lini depan Timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf tengah menjalani periode yang cukup mengesankan bersama Bangkok United di Liga Thailand. Dalam 25 laga yang telah dimainkan musim ini, ia sukses mencetak 6 gol dan 2 assist. Winger 28 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Hal ini membuatnya tidak akan sulit jika ingin dinaturalisasi. Kehadiran Ilyas Al-Haf akan membuat lini depan, khususnya di sektor winger, semakin tebal. Selain itu, pengalamannya bermain di kompetisi Asia Tenggara akan membuatnya lebih mudah beradaptasi. Tony Cowan mengejutkan publik sepak bola Indonesia setelah mengikuti uji coba bersama klub raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan oleh pemain asal Indonesia. Berposisi sebagai kiper, Tony Cowan berpotensi menggeser Emil Audero dan Marten Paes jika kariernya terus menanjak. Apalagi dengan pengalamannya bermain di klub sekelas Atletico Madrid. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Sang kakek dari pihak ibu lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bali sehingga mengalir darah Indonesia. Selain itu, ia tak perlu menjalani proses naturalisasi jika ingin membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, ia masih berusia 16 tahun. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memberikan pandangannya terkait skuad Garuda. Ia menilai kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. John Hartman resmi ditunjuk sebagai arsitek Timnas Indonesia pada 13 Januari 2026. Pria asal Inggris ini mengaku telah mempelajari berbagai hal tentang skuad yang akan dipimpinnya, termasuk dinamika di luar lapangan. Kami memiliki basis talenta yang berkembang. Anda bisa melihat keunggulan kualitatif mulai meningkat, dan ada juga Presiden PSSI seperti Insinyur Erick Thohir yang visioner dan benar-benar ingin membawa negaranya ke level berikutnya. Anda benar-benar membutuhkan sosok yang visioner, dan di bawahnya ada semangat dari fans. Jadi Anda tidak punya lawan. Ada angin di belakang layar Anda. Ucapnya menambahkan.
Dari situasi tersebut, Hartman menilai timnas Indonesia tidak hanya memiliki keuntungan. Menurutnya, dukungan yang besar juga dapat menjadi tekanan tersendiri. Itu bisa menjadi berkah dan kutukan. Itu bisa menjadi kutukan karena ada banyak sekali harapan, dan kita bisa meraih harapan itu, ujar Hartman dikutip dari situs Aseanut. Terlepas dari potensi berkah dan kutukan, Hartman tetap optimis untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya pikir, kita berada di ambang ancang-ancang melakukan sesuatu untuk membangun kepercayaan, rasa hormat sebuah naga, dan kemudian membangun harapan nyata lolos ke Piala Dunia. Itu misi periode selama 4 tahun. Jelas Hartman. Hartman memiliki kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun bersama timnas Indonesia. Masa awal kontrak akan berlangsung dari 2026 hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Hartman diharapkan dapat membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi dan mencapai target lolos ke Piala Dunia. Kepala Pemandu Bakat PSSI, Simon Tahamata, memberikan tanggapannya terkait banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini tampil di BRI Super League 2025-2026. Fenomena tersebut menjadi bahan perbincangan. Sebanyak 9 pemain naturalisasi tercatat memperkuat sejumlah klub peserta Liga 1. Mereka tersebar di beberapa tim. Di Persija Jakarta, terdapat nama Jordi Amat, Shane Patinama, dan Mauro Zylstra yang masuk dalam daftar tersebut. Sementara itu, Persib Bandung diperkuat Tom Hai, Eliano Rangers, dan Dion Marks. Dewa United memiliki Ivar Jenner serta Rafael Struijk dalam skuadnya musim ini. Adapun Bali United diperkuat oleh Jens Raven. Kehadiran para pemain tersebut memunculkan isu di media sosial yang mengatakan bahwa mereka memilih bermain di BRI Super League agar lebih mudah dipanggil timnas Indonesia ke Piala AFF. Asumsi tersebut berkembang luas dalam beberapa waktu terakhir, tapi telah dibantah PSSI. Menanggapi pertanyaan mengenai banyaknya pemain naturalisasi yang tampil di BRI Super League, Simon menyampaikan pandangannya terkait arah pembinaan sepak bola nasional. Ia menekankan pentingnya melihat potensi yang ada di dalam negeri. Naturalisasi campur dengan timnas di sini. Sekali lagi, Indonesia besar, ada banyak talenta di sini, ujar Simon kepada wartawan. Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pelatih yang menangani anak usia muda di berbagai daerah. Menurutnya, pembinaan sejak dini memegang peran penting bagi masa depan tim nasional. Sekarang saya mau memberi pesan kepada pelatih-pelatih yang mulai dengan anak-anak muda, katanya. Simon menyatakan bahwa pelatih memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak usia 12 hingga 13 tahun yang sedang belajar sepak bola. Ia meminta agar para pelatih memberikan contoh yang baik dalam proses pembinaan. Saya ajak mereka main bola. Mereka mempengaruhi anak-anak 12, 13 tahun. Jangan sampai mereka lihat contoh tidak bagus, tutur Simon. Melatih dengan anak-anak, kita punya masa depan juga untuk bermain di tim nasional. Contoh naturalisasi semua. Kalau saya akan cari anak-anak di sini, karena di sini ada banyak paket. Indonesia besar, ya, imbuhnya. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andri Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental.
Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada playoff babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wajib ditonton sampai akhir. Lamine Yamal, Erling Haaland, Mbappe dikonfirmasi siap gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka pemain keturunan Indonesia selama ini. Tonton sampai habis agar paham sama isi videonya. Timnas Prancis begitu dikenal sebagai kesebelasan yang terdiri dari beraneka ragam asal pemain dan tak jarang dihuni keturunan imigran. Misalnya, Les Bleus diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya asal Aljazair. Ousmane Dembele hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin. Bukan tanpa alasan, jika kita menilik data Institut Nasional d'Etudes Demografik menyebutkan, pada 2018 ada 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis, atau 9,7% dari total populasi negara sebanyak 67 juta jiwa. Kylian Mbappe tampil bersinar di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 8 gol. Bahkan, di final Piala Dunia 2022, dia berhasil mencetak hat-trick. Lalu, apakah Kylian Mbappe merupakan keturunan Indonesia? Berkat bakat sepak bolanya yang luar biasa, siapa yang tak bangga memiliki Kylian Mbappe jadi pemain di tim nasional? Apalagi jika pemain berbakat seperti Kylian Mbappe memiliki darah keturunan Indonesia. Kylian Mbappe Lotin merupakan pemain keturunan Kamerun dan Algeria. Kylian Mbappe lahir di Bondy, Paris, 20 Desember 1998. Ayahnya memiliki darah Kamerun bernama Wilfried Mbappe, sedangkan ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet bola tangan, merupakan keturunan Algeria. Sehingga, Kylian Mbappe bukan pemain keturunan Indonesia. Meski bukan keturunan Indonesia, Kylian Mbappe lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Mbappe memiliki kakak angkat bernama Jires Kembo Ekoko yang merupakan atlet sepak bola. Adiknya, Ethan, juga seorang pemain sepak bola. Ayah Kylian Mbappe, Wilfried Mbappe, juga memiliki darah Nigeria. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola. Ia juga menjadi pelatih komunitas sepak bola Bondy. Wilfried juga pernah melatih Fiorentina Jonathan dan William Saliba, pemain Arsenal. Benar-benar tidak masuk akal. PSSI mengamuk, panggil Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe dan Haaland akui sudah dihubungi PSSI. Tonton sampai habis ya. Nama pemain keturunan kembali menjadi perbincangan dalam dinamika pembangunan skuad Timnas Indonesia. Kali ini, sorotan mengarah pada winger berdarah Indonesia Maroko, Ilyas Al-Haft, yang menunjukkan performa menjanjikan bersama klub Thai League Bangkok United. Pemain berusia 26 tahun tersebut tampil impresif saat membantu timnya menaklukkan MacArthur FC dengan skor 2-0 pada leg pertama kompetisi Asia. Ia menyumbang gol pada menit ke-37 sebelum digantikan pada babak kedua. Kontribusi itu membuat catatan golnya bertambah menjadi 3 dari 6 laga di kompetisi Asia, sekaligus mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari total 25 penampilan musim ini.
Penampilan konsisten tersebut kembali membuka diskusi soal peluang naturalisasi. Terlebih, pergantian kepemimpinan di bangku pelatih Timnas Indonesia membuat pemantauan pemain diaspora kembali diperluas, termasuk mereka yang sebelumnya belum mendapat kesempatan. Nama Ilyas sebenarnya bukan hal baru dalam pembahasan calon pemain naturalisasi. Pada 2024 lalu, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan sempat mengungkapkan bahwa sang pemain sudah diajukan ke federasi. Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Hafd dan saya coba memberikan nama Ilyas Al-Hafd ini ke beliau, ujar Bung Ropan pada kanal YouTube pribadinya. Dan beliau sudah teruskan ke Shin Tae-yong untuk dilihat, dipertimbangkan, sudah ada di tangan Shin Tae-yong, semua tergantung STY, tambah Bung Ropan. Ilyas memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Faktor ini membuka peluang administratif untuk proses naturalisasi. Bahkan ia pernah terlihat mengibarkan bendera Indonesia saat merayakan keberhasilan bersama Sparta Rotterdam. Gestur yang sempat memicu spekulasi kuat mengenai kedekatannya dengan tanah air. Kini, dengan pendekatan baru dalam pemantauan pemain di era kepelatihan yang berbeda, peluang itu kembali mencuat. 6 keuntungan jika bergabung ke Timnas Indonesia. Ilyas dikenal sebagai pemain serba bisa. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga dapat dimainkan di sayap kiri, gelandang serang, hingga penyerang tengah. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga dalam sepak bola modern yang menuntut adaptasi taktik tinggi. Kariernya ditempa di sistem sepak bola Belanda, termasuk bersama Sparta Rotterdam dan Almere City. Ia juga sempat merasakan pengalaman di Liga Armenia. Jam terbang lintas liga memberi nilai tambah dalam hal pengalaman dan mental bertanding. Ilyas pernah memperkuat tim kelompok usia Belanda, termasuk mencatat sejumlah penampilan di level U20. Pengalaman tersebut menunjukkan kualitas pembinaan teknis yang dimilikinya sejak dini. 4. Kaki kidal yang tajam. Kemampuan kaki kiri menjadi senjata utamanya. Beberapa gol penting di kompetisi sebelumnya lahir dari kaki dominan tersebut, termasuk kontribusi kemenangan di Liga Armenia. 5. Skill individu dan umpan kreatif. Ia dikenal memiliki kemampuan dribble 1 lawan 1 yang efektif, serta umpan terobosan akurat. Kualitas ini bisa menambah variasi kreativitas lini serang tim nasional, terutama dalam membuka ruang pertahanan lawan. 6. Pengalaman kompetisi Asia. Bermain di Thai League dan kompetisi antar klub Asia memberinya adaptasi terhadap gaya permainan kawasan. Hal ini dapat mempermudah integrasi jika harus menghadapi lawan regional di level tim nasional. Nama Luke Vickery mulai mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Gelandang serang MacArthur Bulls FC itu mengungkap adanya komunikasi awal dengan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Pernyataan tersebut muncul di tengah performa impresifnya di kompetisi domestik Australia dan Liga Champions Asia 2. Vickery tampil konsisten sebagai pemain depan yang fleksibel dan produktif. Situasi ini menjadi menarik karena pemain muda tersebut memiliki 3 opsi kewarganegaraan untuk level internasional: Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ketiganya terbuka secara regulasi. Faktor Indonesia semakin relevan setelah terungkap bahwa Vickery memiliki garis keturunan dari Medan, Sumatera Utara. Latar belakang inilah yang kini menghubungkan namanya dengan proyek regenerasi Timnas Indonesia. Luke Vickery dikenal sebagai pemain depan yang mampu beroperasi di beberapa posisi. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga efektif bermain di sisi kiri maupun sebagai penyerang tengah. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuan menyerang ruang menjadi kekuatan utama dalam permainannya. Adaptasinya bersama MacArthur terbilang cepat, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Musim ini, ia telah mencetak 5 gol dari 17 pertandingan. Salah satu momen paling menonjol terjadi saat MacArthur menghajar Melbourne City 6-2, di mana Vickery turut menyumbang gol penting. Sebelum bersinar di MacArthur, Vickery lebih dulu membela Western United di A-League.
Pada musim 2024-2025, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 11 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Australia. Aspek paling menarik dari sosok Fikri adalah latar belakang keluarganya. Darah Indonesia mengalir dari sang nenek di jalur ibu yang berlahir di Medan, Sumatera Utara. Neneknya memiliki latar belakang keturunan Belanda dan Hindia Belanda sebelum kemudian berpindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Garis keturunan ini membuka peluang administratif untuk Fikri membela Indonesia. Selain Indonesia dan Australia, ia juga memenuhi syarat memperkuat Amerika Serikat karena lahir di Hawaii saat ayahnya bekerja sebagai kurator lapangan golf di Sony Open. Saya bisa mewakili Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Dan Indonesia cukup tertarik, kata Fikri dalam sebuah wawancara dengan Examiner.